Baik, selamat pagi. Ah, Hari ini kita akan membahas metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Kalau dikatakan metode pembelajaran membaca dan menulis permulaan itu kita jumpai di kelas rendah dan paling cocok di kelas 1 karena metode membaca itu dan menulis itu adalah cocoknya diterapkan di kelas 1 SD. Nah, ada beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan di kelas rendah. Yang pertama, metode eja. Metode eja ini adalah metode yang sering digunakan dan bahkan ini sudah digunakan di semua sekolah di seluruh Indonesia. Karena metode ini adalah metode yang sangat efektif. Nah, metode eja itu sendiri adalah belajar membaca yang dimulai dengan mengeja huruf demi huruf. Jadi sebelum metode eja ini, si siswa itu pertama harus tahu dulu huruf A sampai Z. Nah, dan yang kedua harus tahu di sisi siswa tersebut huruf mati dan huruf hidup atau sering dikatakan eh, konsonan dan vokal. Vokal itu ada yang terdiri dari A, I, U, E, O, ada 5, sedangkan konsonan itu ada 21. Jadi semua jumlah huruf itu ada 26. Nah, huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan. Jadi dihafalkan dan dilafalkan sesuai dengan bunyi menurut abjad. Nah, kenapa harus dihafalkan? Kalau si siswa tidak menghafal, mungkin dia tidak bisa melafalkan. Nah, jadi seseorang bisa melafalkan tentu karena dia sudah bisa mengingat bentuknya. Contoh ini adalah huruf A. Nah, kenapa saya bisa mengatakan ini A? Karena saya sudah menghafal. Nah, kalau saya tidak menghafal ini A, tentu saya tidak bisa mengatakan ini A atau mungkin bisa saja salah. Jadi, huruf huruf dalam metode eja itu dihafal dulu baru dilafalkan sesuai dengan bunyinya. Ya, contohnya ini adalah A. Nah, A itu sendiri ditulis sendiri karena dia adalah huruf vokal. Sedangkan konsonan itu eh, beda beda lafalnya, beda bentuknya. Nah, kalau di huruf vokal kita lafalkan dia A, tetap bunyinya A seperti ini. Kalau huruf konsonan kita tulis B atau bentuknya B, tapi lafalnya ikut huruf vokalnya B dan E. B. Inilah lafalnya. Sama halnya dengan C. Secara bentuk dia sendiri huruf C. Tetapi secara lafal C itu terdiri dari huruf C dan E. Makanya dibaca dia C atau dilafalkan C. Nah, sama halnya huruf A dan E. A itu tadi berdiri sendiri. Jadi semua vokal itu berdiri sendiri. Baik bentuknya, baik lafalnya sama dia. Sedangkan konsonan itu bentuk dan lafalnya beda. Lafalnya sendiri, bentuknya sendiri, lafalnya jadi dua. Nah, yang kemudian E sama seperti A tadi, dia dibentuk dibentuknya eh, sendiri, di lafalnya juga sendiri. Jadi eh, semua vokal lafalnya dan bentuknya sama. Nah, kemudian setelah melalui tahapan siswa itu menghafal dan melafalkan,
Kemudian para murid diajarkan untuk perkenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Jadi tadi saya katakan siswa itu pertama disuruh dulu menghafal. Jadi kalau udah tahu dia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, kalau dia sudah mengingat itu semua dan ketika kita suruh juga dia bisa menuliskan, berarti dia sudah mengingat dan menghafal. Lalu kita suruh juga misalnya mengucapkan ini huruf apa, kita tunjukkan dia bisa mengucapkan, berarti siswa itu sudah mahir di tahap pertama. Nah, setelah siswa itu bisa menghafal, bisa melafalkan, maka eh, setelah itu kita perkenalkan suku kata. Suku kata itu adalah terdiri dari vokal dan konsonan. Misalnya suku kata ba itu terdiri dari konsonan B dan vokal A, atau konsonan B dengan vokal A apabila digabungkan akan dibacakan menjadi ba. Ba itulah yang dimaksud dengan suku kata. Dibaca B. Nah, ini tadi secara lafal yang kita bahas di awal. Kalau konsonan itu pasti dilafalkan melekat dengan vokal, sedangkan vokal itu sendiri dia. Nah, B dengan A maka dibaca menjadi ba. Jadi BA itu huruf itu akan membentuk suku kata. Nah, jadi nanti suku kata itu akan membentuk kata. Nah, kata itu nanti akan membentuk eh, kalimat, akan membentuk frasa. Nah, yang kedua D atau huruf D dan U. Nah, sini dibaca DE. Nah, tadi kan konsonan D itu harus melekat dengan vokal, sedangkan vokal itu sendiri. DE membentuk suku kata du. Jadi kalau digabungkan yang pertama dengan yang kedua ini, ba dan du dilafalkan menjadi badu. Nah, di sini ada huruf B U K U menjadi B dan U itu menjadi bu. Nah, B dibaca seperti ini, sedangkan U tetap, maka terbentuklah kosakata bu. Nah, sedangkan ku itu dibaca, nah ini K dengan A, kemudian satu lagi U, maka terbentuk suku kata ku. Nah, itu dia yang dinamakan metode eja.